Radio Astabrata Masih bersama kami kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Malelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Pangeran Puger mendelik, mulutnya mendesis geram, giginya gemeretak. Tangan kirinya makin kuat mencengkram selimut, lalu menariknya kuat-kuat. Dia memandangi istrinya seperti melihat musuh, lalu dia menyeret selimut dan melompat dari tempat pembaringan. Larasati dingin menggigil, dia tidak berani membalas tatapan mata suaminya yang garang bagaikan serigala lapar. Aku sungguh tak mengerti apa yang kau inginkan, Nimas. Aku melakukan sesuatu adalah demi kebaikanmu, demi masa depan kita, Nimas. Tetapi kau tidak mau mendukungku. Kau melecehkan setiap apa yang kurencanakan. Apa maksudmu, Larasati? Apa yang kau inginkan? Apa yang kau mau? Aku tidak senang melihat perempuan cerewet. Aku ingin kau menuruti apa yang kulakukan dan apa yang kulaksanakan saat ini. Kau tidak boleh menghalang-halangi niatku, Nimas. Dan kau tidak boleh memandang enteng setiap rencanaku. Kau tahu, apabila aku bisa meraih tahta Mataram, maka kemuliaan, kebesaran ada di tangan kita, Nimas. Ada di tanganku. Kau akan ikut mulia. Kau akan ikut mujur dan anak-anak kita pun terjamin keselamatannya. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang kaki Dimas Jolang. Tapi, Kang Mas, aku tidak mau tahu, Nimas. Aku tidak mau mengerti. Yang kuharapkan kau bisa mengerti pemikiranku, Nimas. Kau memahami apa yang telah kulaksanakan saat ini. Jangan kau sia-siakan jerih payahku dan usahaku selama ini. Demikian juga, kau tidak boleh melihat sebelah mata apa yang telah dilakukan Paman Gending dan Paman Tondo Negoro serta anak buahnya, Nimas. Kau harus paham itu, Larasati. setiap orang pasti mengharapkan dan mengimpikan hidup bahagia, hidup damai, dan tentram. Tetapi Kang Mas lupa bahwa kedamaian hanya bisa diraih dengan adanya keseimbangan antara apa yang kuinginkan dan apa yang kau inginkan. Apa yang diinginkan masyarakat banyak dengan apa yang diinginkan oleh pemimpinnya. Kalau Kang Mas menghendaki kedudukan yang lebih tinggi, aku khawatir Kang Mas akan terhempas. Larasati, kau bilang apa? Apa yang kau katakan tadi, ha? Apakah kau sudah tidak waras? Aku ini suamimu, bapak dari anak-anakmu, Larasati. Kau bilang aku tidak waras, ha? Kang Mas Puger, Kang Mas, aku takut sekali, Kang Mas. Aku seorang wanita. Aku bisa bicara dengan hati dan perasaanku. Aku juga bisa bicara dengan akal dan pikiranku. Kang Mas, nampaknya kau sulit sekali menerima jalan pemikiranku. Dan kau tidak mau menerima saran dan pendapatku. Baiklah, Kang Mas. Aku tidak akan berpendapat apa-apa. Aku tidak akan mengusulkan sesuatu kepadamu daripada menimbulkan salah paham dan kericuhan di antara kita. Aku tidak ingin kebahagiaan yang telah kita jalin selama ini menjadi rusak hanya karena kesalahpahaman. Maafkan aku, Kang Mas. Sudah berkali-kali kukatakan kepadamu bahwa ku minta kau diam. Lihat saja apa yang kulakukan, Nimas. Apakah baik atau buruk hasilnya, Puger akan selalu mendapatkan yang terbaik. Aku bukanlah seperti boneka, Nimas. Tidak seperti Jolang yang dipermainkan Eyang Mondoroko dan Pak Le Mangkubumi. Pak Le Mangkubumi dan Eyang Mondoroko selalu mempengaruhi adikku hingga ia pun menduduki tahta Mataram, tahta yang seharusnya ku pegang. Permainan macam apa itu, Nimas? Mereka bermain kotor dan Puger pun harus bisa bermain jauh lebih kotor lagi. Kau tahu itu, Larasati? Kau tahu itu, ha? Aku tidak tahu apa-apa, Kang Mas. Aku
Aku hanya seorang perempuan yang bisa masak, macak, dan manak. Kau mulai mengolok-olokku begitu, karena kau tidak setuju dengan apa yang kulakukan. Begitu Larasati. Tidak, Kang Mas. Aku memang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa lebih baik tidak usah berbicara dan tidak perlu berkomentar. Kau semakin membuatku marah dan jengkel sekali, Larasati. Kau tidak imbang, tidak bisa mengimbangi apa yang kupikirkan, Aku menjadi benci. Kang Mas benci padaku? Iya, aku benci kepadamu. Aku tidak mengharapkan seorang istri cerewet. Kau sekarang banyak bicara, Larasati. Tidak mau mendengarkan apa yang kukatakan dan selalu mencemooh apa yang kurencanakan. Rencana ini rencana besar, Nimas, untuk masa depan kita bersama. Tetapi dengan gampang kau mengutukku dan mendoakan yang buruk kepadaku. Sekali lagi aku minta maaf, Kang Mas. Aku hanya perempuan lemah yang bodoh dan tidak bisa berpikir apa-apa, yang tidak bisa menyumbangkan sesuatu kepadamu. Maafkan aku. Maafkan Larasati. Kumohon kau tidak marah. Aku takut jika kau marah, Kang Mas. Aku tidak marah kepadamu kalau kau tidak menjengkelkan. Kata-katamu menusuk dan kau seakan membutakan matamu. Tidak mau melihat siapa suamimu, siapa Pangeran Puger. Larasati kemudian bersedekap dan berbaring dengan tenang. Dia berusaha memejamkan matanya, tak mau menanggapi suaminya yang marah padanya. Pangeran Puger akhirnya bangkit dan meninggalkannya seorang diri. Dia keluar dari ruang pribadinya menuju ke halaman belakang Istana Kadipaten Demak Bintoro. Masih bersama Sandiwara Radio 9. Ada apa, Ger? Anakku, ada apa? Tidak apa-apa, Paman Tondonegoro. Aku hanya tidak bisa tidur. Di dalam rasanya panas sekali. Keadaan yang panas memang tidak baik apabila kita paksakan tetap ada di dalam ruangan. Kalau kita merasa panas, lebih baik kita mencari angin di luar. Mencari udara yang segar supaya kita bisa berpikir dan memandang sesuatu dengan jernih. Ya, akhir-akhir ini semua yang ada di dekatku memancingku untuk marah dan marah. Kanjeng Pangeran tidak boleh seperti itu. Kanjeng Pangeran adalah seorang adipati. Harus memiliki kesabaran, harus memiliki sikap asih dan asuh. Persoalan demi persoalan yang berjalan bisa kita selesaikan, bukan? Ada masalah apa lagi? Paman dulu juga sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa melakukan dan merencanakan rencana besar itu tidak mudah. Sekarang rencana itu sudah berjalan sedikit demi sedikit. Apalagi yang disangsikan? Apakah Kanjeng Pangeran meragukan apa yang kami lakukan? Terus terang, paman yang sudah tua ini hanya bisa merestui. Ya, otot-ototku memang cukup kuat dan aku masih bisa berperang, bisa bertarung melawan orang-orang yang memusuhiku. Aku juga bisa memimpin para tentara yang jumlahnya 500 orang lebih. Ada apa lagi? Ada apa lagi, Larasati, Paman. Ada apa lagi dengan istrimu? Kalau ada kesalahpahaman, jangan kau biarkan berlarut-larut. Kanjeng Pangeran tidak boleh membiarkan persoalan hingga membuat kekacauan dalam hati dan pikiran, sehingga Kanjeng Pangeran tidak bisa memerintah dengan baik. Ingat itu, Kanjeng Pangeran. Paman Tondonegoro,
bagaimana menurutmu? Apakah rencanaku ini akan berhasil? Iya. Keberhasilan itu akan diraih apabila kita sudah melakukannya. Kita baru mempersiapkannya dan kita baru akan mencobanya. Setelah kita coba, barulah akan kita ketahui apakah kita akan berhasil atau tidak. Aku tidak butuh pendapat seperti itu, Paman. Tetapi aku mohon kepastian bagaimana rencanaku dan apa yang kulakukan. Apakah bisa berhasil atau tidak, Paman? Bukan bicara yang panjang lebar tetapi tidak kuinginkan. Apa yang telah menjadi rencana kita tidak mungkin kalau kita tunda lagi. Kita tidak mungkin untuk menggagalkan atau menangguhkannya sama sekali. Paman yakin bahwa Kanjeng Pangeran telah memilih niat yang besar sekali. Niat dan tekad yang besar tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan apapun juga. Semua telah berjalan. Kita harus tetap berjalan. Dan aku akan berhasil, Paman Tondonegoro. Iya, mudah-mudahan kita berhasil. Aku tidak butuh mudah-mudahan dan kemungkinan-kemungkinan, Paman. Yang kubutuhkan adalah kepastian. Kepastian bahwa kita tetap berhasil dan akan berhasil. Kau paham itu, Paman Tondonegoro? Iya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran pasti berhasil. Benarkah, Paman? Aku ingin mendengarkan kata-katamu yang mantap, yang jelas. Coba, ulangi sekali lagi, Paman. Apakah usahaku ini akan berhasil? Iya, Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran pasti berhasil. Pangeran Puger sedikit lega mendapat penghiburan dari Patih Tondonegoro, lelaki tua yang membimbingnya dan mengasuhnya sejak Pangeran Puger kecil. Patih Tondonegoro memandang bekas momongannya itu dengan hati prihatin. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengelabui hati nuraninya yang tercabik-cabik karena menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan angan-angan anak asuhnya. Sementara itu, Nini Warih yang ada di desa Karanganyar belum juga menemukan Sukmo putranya. Dia sedih sekali karena apa yang diharapkannya dari Istana Mataram tidak juga terobati. Lihatlah Nini, bilik Sukmo. Lihatlah bilik anakmu. Coba lihat apa yang tergantung di seluruh sudut kamarnya. Apa yang diselipkan di dinding-dinding itu? Ayo lihat. Sukmo, Aji Sukmo. Kau benar-benar bertekad untuk menjadi seorang pendekar, anakku. Tak ada yang bisa mencegah kemauan dan keinginan anakmu. Tidak ada, Nini. Anakmu memiliki kemauan dan tekad yang besar. Lihatlah, hampir semua benda pusaka ada di dalam kamarnya. Berapa puluh jumlah keris pusaka yang didapatkannya dari tempat-tempat yang angker dan wingit. Ia tidak pernah takut. Kalau ia pulang dari bepergian, ia selalu membawa pusaka baru. Aku dan kakeknya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Kakek dan bapaknya tidak pernah seperti itu. Tetapi menghadapi Aji Sukmo, aku benar-benar kewalahan. Anakku, siapakah yang diturunya, Nek? Siapa? Aku tidak pernah bermimpi punya anak sebandel dia. Kakeknya keras, tetapi juga bisa mengatur segala sesuatu. Kalau kebandelan, mungkin menurun darahku.
Tetapi kakek dan bapaknya tak kulihat memiliki kebandelan seperti itu. Tidak, anakmu memang aneh. Cucuku memang aneh, Wari. Kalau aku hendak mencarinya, kemana ya, Nek? Dapatkah aku menemuinya? Aku ingin sekali bertemu dengannya, Nek. Katakanlah padaku. Aku ingin tahu. Aku juga tidak tahu, Nduk. Entah kakeknya. Sebab dia jauh lebih dekat dengan kakeknya daripada aku. Di mana kakek? Aku ingin bicara dengan kakek, Nek. Ia ada di kali, mencuci bambu, merendam bambu. Ia akan memperbaiki kandang kambing yang sudah lama berantakan karena tak ada yang mengurusnya. Ia merendam bambu di Priki, Nek. Di Priki bawah sana. Iya, dia ada di Priki. Tak jauh dari Priki ada sungai yang mengalir deras dan ia membuat belumbangan di sana untuk merendam bambu yang akan digunakan untuk membuat kandang. Kalau aku ke sana, apakah aku tidak mengganggunya, Nek? Kesanalah. Ia pasti mengerti kedatanganmu, mengerti perasaanmu. Ada apa? Ada apa kau kemari, Masih anakku? bersama Sandiwara Radio Kau akan tanya anakmu. Oh, alah, Dok. Berat kalau bicara masalah cucuku. Anakmu selalu pergi dan tidak tentu perginya kemana. Ia hanya pamit. Ia akan pergi dan pergi. Datang sebentar, pergi lagi. Datang sebentar, pergi lagi, Dok. Lalu, aku harus menemui di mana ya, Kek ya? Aku kangen sekali Masih bersama kepadanya. Sandiwara Radio Kalau ia tidak pulang, percuma aku kembali ke sini. Padahal aku kangen sekali padanya, Kek. Kau tidak perlu sedih, Dok. Anakmu sudah gede, sudah besar, sudah pintar. Dia bisa menjaga diri dengan baik. Kalau dikeroyok 10 orang pun, dia bisa mengatasi. Aku sudah bisa mendidiknya. Aku tak mampu mengajarinya. Ilmunya jauh lebih tinggi dari ilmuku. Bahkan segala yang pernah kau ajarkan padanya, ia kembangkan dengan baik. Sepak terjangnya sudah sulit dipegang. Biarlah ia mencari dirinya sendiri. Kau tidak perlu sedih, Dok. Bagaimana aku tidak boleh sedih, Kek? Aku sangat kangen padanya. Aku ingin berbincang dan bicara padanya. Sukmo. Apakah nanti sore ia juga tidak pulang, Kek? Masih bersama Sandiwara Radio Sudahlah, tidak perlu kau sedih. Biarlah ia pergi. Dan aku yakin ia akan kembali setelah mendapatkan apa yang dicari. Hati Nini Waris sedih menunggu Aji Sukmo putra satu-satunya. Anak itu sudah lama sering datang dan pergi seenaknya. Kamarnya penuh dengan pusaka-pusaka gaib yang ia peroleh dari tempat-tempat keramat dan wingit. Nini Warih lalu pergi ke Prigi, menyusul Ki Wulung yang sedang merendam bambu. Ki Wulung ikut berduka saat melihat anaknya nampak sedih sekali. Anak menantunya itu tak bisa dihiburnya begitu saja.
karena dia sendiri tidak tahu kemana Aji Sukmo pergi. Jadi, kakek juga tidak tahu kemana Sukmo pergi. Oh, Gendo anakku. Kakek sudah berusaha membimbingnya sejauh mungkin kakek mampu melakukannya. Akan tetapi, kakek betul-betul prihatin karena Sukmo tidak mau. Sukmo tidak mau mengerti apa yang kita inginkan. Ya, tetapi biarkanlah ia pergi. Kau tidak perlu bersedih. Ia pasti bisa menjaga diri. Masalahnya bukan itu, Kek. Tetapi aku betul-betul kangen padanya. Kakang Warih telah merelakan aku pulang ke sini. Hingga ia seorang diri di hutan Kerapia. Semuanya serba salah, Kek. Aku tak tahu mengapa semua ini harus terjadi. Kau tidak perlu sedih, anakku. Jangan, Yando. Jangan kau pikir berat-berat. Sukmo itu anaknya pintar, cerdas, walaupun sedikit bandel. Ya, tetapi memang demikianlah. Wiji pinilih yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Dia dilahirkan untuk mencari hakikat dirinya sendiri. Kakek dan suamimu pun pernah mengalami hal serupa. Hanya saja takaran Aji Sukmo lebih besar daripada takaran kakeknya dan bapaknya, Nduk. Seandainya kakek ini mangkok, maka ia barangkali adalah belanga besar. Barangkali ia sebuah belanga yang banyak menampung air dari sendang ini. Kalau bapaknya barangkali hanya sebuah gelas. Tidak begitu cinta mengenai masalah-masalah seperti apa yang digeluti anakmu saat ini. Coba kau pikir sendiri, Nduk. Aku sudah berusaha dari hal-hal yang masuk akal sampai hal-hal yang tidak masuk akal. Aku sudah berusaha membujuknya secara halus, melatihnya silat dan mengenalkan sedikit ilmu gaib kepadanya. Tetapi ia mampu mengembangkan dengan luar biasa. Oh, kakek sungguh ngeri melihatnya. Kuajari ajian sapuan badai. Ia kembangkan menjadi sebuah ajian yang luar biasa. Kakek menjadi heran dan kagum sendiri. Bahkan hampir tidak percaya menyaksikan pola tingkah cucunya. Kenapa bisa begitu? Sudah kukatakan, Nduk. Kalau aku ini barangkali diumpamakan hanya sebuah mangkok dan suamimu hanya sebuah gelas. Tetapi Sukmo adalah sebuah belanga yang mampu menampung banyak air. Biarlah, Nduk. Kau tidak perlu bersedih. Tetap saja di sini bersama kami. Aku tidak ingin kau bermuram durja terus. Hanya karena masalah anakmu. Aku tidak ingin kau bermuram durja terus. Hanya karena masalah anakmu. Percayalah bahwa ia bisa memilih jalan hidupnya. Ia tidak nakal. Tidak pernah melukai teman-temannya. Bahkan banyak kawan-kawannya yang menyukainya, karena ia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kemampuan kawan-kawannya. Seandainya aku ingin bertemu, kemana aku harus mencarinya, Kek? Tidak, Nduk. Kau tidak perlu menyusulnya. Kau juga tidak boleh pergi. Sebab Sukmo memang sedang menjajah desa Milangkori.
Dia sedang bepergian jauh untuk mencari hakikat dirinya sendiri. Ia penasaran terhadap hidupnya. Bahkan ia pun tidak percaya kalau ia itu cucuku. Tidak Masih percaya bersama Sandiwara kalau Duo ia itu 91. anakku. Nah, inilah dok. Sejak kecil ia sudah mempermasalahkan hal itu. Artinya, ia menyadari keberadaan dirinya. Nah, disinilah kulihat bahwa Sukmo adalah wiji pinileh. Dia bukan bocah sembarangan. Dia akan menjadi manusia besar. Nini Warih masih tetap bermuram durja. Kembali dia mencabuti bunga-bunga ilalang dan bunga-bunga rumput yang ada di dekatnya. Ki Wulung hanya bisa berdiam diri, menghentikan pekerjaannya merendam bambu. Dia bangkit dan naik dari pelumbang, mendekati menantunya. Sudahlah, Dok. Jangan bersedih. Bagaimana aku tidak sedih, Kek? Di Mataram aku tidak bisa tidur, makan pun tidak enak. Tapi waktu pulang, aku dapatkan cucumu. Aku merindukannya, Kek. Aku kangen padanya. Sekalipun ia nakal, tetapi ia adalah anakku. Masih bersama Tolonglah Sandiwara aku, Duo Kek. 91. Aku ingin bertemu dengannya. Tolonglah, Kek. Dok, bagaimana kakek harus menolongmu? Ajian Puter Giling pun tidak mampu memanggilnya lagi. Ia sudah punya penangkal berbagai macam ilmu. Dok. Benarkah begitu, Kek? Benarkah? Dok, pertama kali aku memanggilnya dengan ilmu Puter Giling. Ia dapat pulang. Setelah itu, kakek tidak mampu melakukannya. Kakek benar-benar tak mampu memanggilnya lagi dengan ilmu Puter Giling yang sederhana itu, Dok. Karena Sukmo telah memiliki niat dan tekad bahwa ia ingin menyibak misteri kehidupan ini. Dia tidak seperti orang-orang wajar. Dia mampu melihat sebelum orang lain mengetahui. Nah, inilah yang menjadi kelebihan anakmu. Kita harus bisa menerima kenyataan ini. Ya, kau harus tawakal, Dok. Tapi, Kek, aku sulit menerima Masih kenyataan bersama ini. Sandiwara Duo 91. Aku ingin bertemu dengan cucumu. Aku tidak bisa tersiksa terus-menerus seperti ini. Hati dan jiwaku terhimpit. Di mana-mana aku tidak bisa tenang, Kek. Ya, semula kakek dan neneknya juga tidak bisa menerima seperti kamu, Dok. Bahkan kami sering berantem gara-gara Haji Sukmo. Nah, kau sudah tahu, dan aku yakin ibumu juga sudah menceritakan hal ini kepadamu. Ya, benar-benar sulit menghadapi Haji Sukmo. Sekali lagi kukatakan kepadamu bahwa Haji Sukmo bukanlah bocah sembarangan. Ia sapa weruh sariraning pribadi. Sasat weruh pangerane. Nah, kau tahu artinya, Dok? Iya, Kek. Siapa yang mengetahui hakikat dirinya sendiri, maka ia seumpama bisa mengetahui
apa yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Masih bersama Mungkinkah Sukmo sandiwara sudah Dewa melangkah Sembilan ke Satu. sana, Kek? Mungkinkah? Oh, aku tidak percaya. Sulit menerimanya, Kek. Ia terlalu muda untuk itu. Sedangkan ayahnya dan aku sendiri belum sampai ke sana. Apalagi kau dan suamimu, Nini. Aku dan neneknya saja belum bisa. Canggah Buyut dan uger-uger siwurnya juga belum ada yang mampu seperti itu. Ya, tetapi dasar Wiji Pinile. Wiji Pinile itu jarang yang memiliki. Tetapi karena kita yang ketiban wahyuning budi, kita yang telah kejatuhan rahmat dari Yang Maha Kuasa untuk membesarkan dan memelihara Wiji Pinile itu, maka kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Tapi, Kek, siapakah yang bisa menerima kenyataan ini? Apabila dalam hidupnya selalu menghadapi kegetiran. Oh, tolonglah aku, Kek. Aku kangen sekali pada Sukmo. Aku ingin bertemu kepadanya, Kek. Tolonglah aku, tolong, Kek. Nger. Bagaimana kakek harus menolong? Masih bersama sandiwara Dewa Bagaimana? Sembilan Satu. Ya, baiklah. Aku akan berusaha untuk menolongmu. Nah, sekarang kau kembalilah. Kembali ke rumah. Aku akan pergi ke Gua Tritep. Aku akan menemui Kakang Kuno. Ya, barangkali ia bisa memberikan jalan keluar pada kita. Sudahlah. Ayo pulang. Pulang, Dok. Aku akan pergi ke Tritep untuk menanyakan anakmu. Sebab Aji Sukmo dulu pernah bicara mengenai orang tua itu, Dok. Ki Wulung lalu memapah dan membimbing anak menantunya meninggalkan perigi. Mereka menyusuri jalan setapak di antara semak dan ilalang. Mereka berjalan dengan langkah-langkah berat. Nini Warih masih berleleran air mata dan sibuk sekali menyekanya dengan punggung tangan kanannya. Bahkan sekali-kali dia merunduk berhenti berjalan dan mengusap wajahnya dengan ujung bajunya. Setelah sampai di rumah, Ki Wulung pun tidak menyia-nyiakan waktu. Dia segera pergi menuju ke Gua Tritip, dan setelah sampai di tempat sunyi, dia bersedekap. Dia mengeluarkan ajian sapuan badai. Dalam waktu sekejap, tubuhnya lenyap, dan dia kini telah sampai di Gua Tritip. Kakang Kuno, ini aku, Wulung adikmu. Aku datang kepadamu, Kakang. Aku ingin bicara kepadamu. Maafkanlah karena aku mengganggu dudukmu bersila. Kang, sekali lagi, aku datang kepadamu minta pertolonganmu, Kang. Aku menghadapi kesulitan. Aku menghadapmu sekali ini saja. Kalau kau berkenan menerimaku, biarkanlah ombak di pantai Tritep ini menghantamku. Ki Wulung telah siap ketika ombak benar-benar menyamparnya dengan keras, dan dia pun menyelam, terjun ke dalam air, menyelam, menyelusuri lorong-lorong Gua Tritip. Dia menyusuri jalan menuju ke dalam goa, di mana gelap gulita menyelimuti dirinya. Dan ketika dia muncul dari permukaan air, maka nampaklah di depannya sebuah batu besar pipih, di mana di atasnya seorang tua telah duduk bersila.
Terima kasih atas kemurahan hatimu, Masih Kakang Kuno. bersama Sandiwara Duo 9. Kau memperkenankan aku datang kemari. Wulung, ternyata kau masih gagah perkasa, Wulung. Perwujudanmu tidak sesuai dengan umurmu yang makin tua. Kita telah lama berjalan bersama. Ada apa sehingga kau datang kemari? Ada apa, Wulung? Kakang Kuno, akhir-akhir ini aku mendapat kesulitan. Kesulitan. Katakanlah, Haji Wulung, katakan. Barangkali aku bisa membantumu. Tetapi jangan banyak berharap. Sebab sudah lama aku berdiam di sini. Aku tidak tahu tentang dunia luar. Kalau kau bertanya mengenai masa lalu, maka aku telah siap untuk memberikan jawabannya. Masih bersama Tetapi Sandiwara Duo 9. untuk masa-masa saat ini, bukan di sini tempatnya. Kakang, apakah cucuku pernah kemari? Cucumu Ya. yang mana? Oh, tikus kecil yang nakal itu, atau yang mana? Kau punya cucu kecil, ha? Iya, Kakang. Aku punya cucu. Namanya Haji Sukmo. Haji Sukmo. Ya, Bocah kecil yang bandel dan nakalnya amit-amit itu. Wah. iya, Kakang. Oh, kau melihat? Walah, iya. Aku mengenalnya dengan baik, Wulung. Haji Sukmo memang sering kemari. Bahkan dulu ia datang dengan cucuku, si Wulan. Ia kuusir dari sini. Mereka kuusir dan tidak kuperkenankan kemari. Karena ia tidak mendapatkan restumu. Tetapi lama sekali ia tidak kemari, Wulung. Ya, sesekali memang datang. Setelah ia mendapatkan izinmu. Tetapi ini sudah lama sekali ia tidak kemari. Oh, jadi kau telah mengizinkannya ia pergi begitu? Ya, aku tidak bisa menghalang-halanginya, Kakang. Dia seorang anak yang pintar. Nah, tunggu dulu. Mengapa kau tidak mencarinya di teratak? Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.